Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih dapat beribadah bersama secara atas talian. Saya percaya kita sudah menjalani minggu awal Februari ini dengan berkat pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat bersama lagi dalam ibadah minggu ini. Sebelum kita masuk dalam ruangan pujian penyembahan serta mendengar firman Tuhan, saya menjemput Penetua Jasmine untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengacara ibadah pada pagi hari ini. Sebagai mendasari ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dengan suara yang jelas didengar. Dimanapun saudara, sama ada saudara di rumah kah ataupun di mana-mana saja, mari berdoa bersama saya dan saya akan berdoa dengan suara yang jelas. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, pada pagi hari ini kembali kami menghadap takhta hadirat-Mu, mengucap syukur di atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami. Sehingga pada hari ini kami telah berkesempatan untuk menikmati hidup di hari yang baru. Terpuji dan termulialah Engkau, tidak ada yang dapat kami balas. Di atas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu memberkati kami, selain menyerahkan seluruh kehidupan kami, sebagai ibadah kami yang sejati, dan mohon diperkenankan, supaya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu pada pagi hari ini. Dalam ibadah online yang kami laksanakan, kami sekali lagi Tuhan berserah ke dalam tangan-Mu, agar ibadah ini dapat berlangsung seturut dengan kehendak-Mu dan bukan terjadi menurut rancangan manusia. Biarpun ibadah ini akan dilaksanakan secara online, namun kami sangat percaya dan yakin bahwa berkat kuasa-Mu tidak pernah terbatas memberkati, dicurahkan bagi setiap keluarga, dimanapun kami berada pada waktu-waktu yang sukar pada ketika ini. Terpuji termulia nama-Mu, sekali lagi Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang berbicara, baik mereka yang memimpin, mereka yang menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Urapi dan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka dapat melayani dengan penuh urapan Roh Kudus. Kami yang berada di rumah mendengar sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Tuhan, berikan kami hati yang rendah, hati yang mempunyai kerinduan untuk terus berdiam di kaki Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, akan membentuk kehidupan kami sehingga kehidupan kami tidak seperti kemarin, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh diubah oleh kekuatan daripada kuasa firman Tuhan itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan, mulialah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah di dalam Mazmur 18 ayat 12 hingga 26. Ayat 12 berbunyi begini, karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaunya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidung-Mu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir.
Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ayat yang terakhir, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semua jemaat, mari kita memuji Tuhan atas kemenangan yang Dia sediakan bagi kita, sehingga kita boleh maju menjadi laskar Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak,
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab itu Tuhan, kami sangat bangga memiliki Engkau, karena Engkau sebagai penolong, menjadi sahabat kami dan tetap setia. Haleluya Tuhan Kristus. Oh, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih tim pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati Anda sekalian bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi buat saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi kita menaikkan pujian dan syukur hadirat Tuhan. Karena dengan izin daripada Tuhan, kita dapat beribadah melalui atas talian. Dan saya yakin setiap yang menikmati siaran ini, dimanapun saudara dan saudari sedang berada, pasti diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita belajar lebih jauh firman Tuhan buat pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus,
Pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena dengan izin dari Tuhan, kali lagi kami dapat bersama mendengar dan menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Walaupun ini ibadah kami laksanakan melalui atas talian, tapi saya berdoa supaya setiap yang mendengar, setiap yang melihat, setiap yang menikmati di mana saja berada, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya firman Tuhan ini dikuasai oleh Roh Allah. Saya hanya saluran semata-mata, tapi Engkaulah yang berbicara sebenarnya kepada anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah di atas talian ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 bermula dengan 45 hingga 46. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Allah Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah rahasia kemenangan Daud. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini kita dapat melihat kisah bagaimana Daud menang pertempuran dengan Goliat. Apa rahasia Daud sehingga dia memiliki kemenangan? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat secara mata kasar, memang nyata Daud akan tewas melalui pertempuran ini. Karena Goliat ini dikenali sebagai pahlawan raksasa oleh tentara Palestina. Bukan sahaja dengan keadaannya yang besar, tinggi, lampai, tetapi dilengkapi dengan alat perang. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sedangkan Daud ini pada waktu berhadapan dengan Goliat tidak memiliki alat perang. Tetapi pada waktu mereka bertempur, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bukan sahaja Daud mengalahkan Goliat sehingga dia memanggal kepalanya dan mayatnya diberi kepada burung-burung dan binatang liar sesuai apa yang dikatakannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya kemenangan Daud terhadap pertempuran ini? Rahasianya sekurang-kurang melalui pembacaan ini ada 3 rahasia kemenangan Daud.
Sesuai dengan pembacaan kita 1 Samuel pasal 17 ayat 45 hingga 48. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, antara rahasianya, yaitu kita boleh rujuk kembali lagi dalam ayat yang ke-45. Saya baca sedemikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rahasia kemenangan Daud pada waktu bertempur dengan Goliat yang dikenali sebagai tentara Palestina itu yang sebut raksasa, ialah Daud menggunakan nama Tuhan. Daud menggunakan nama Tuhan. Di dalam ayat 1 Samuel 17 ayat 45, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan yang Daud katakan ini ialah Tuhan semesta alam, yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Sehingga Daud mengatakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kekuatannya bukan terletak di mana-mana, tapi hanya kekuatannya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada tantangan, apapun tantangan, apapun cabaran dan persoalan yang kita hadapi, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Daud, itu juga Allah yang kita sembah. Kalau Daud menang dengan nama Tuhan, kita pun pasti akan mengalami kemenangan bila kita berhadapan dengan persoalan, dengan tantangan, dengan cabaran yang ada pada waktu kita menggunakan nama Tuhan. Cara pandang kita soal tantangan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itu sangat menentukan tentang kemenangan kita. Kalau kita pandang persoalan, masalah, tantangan, cabaran di hadapan kita dengan lebih besar tantangan daripada nama Tuhan yang kita sembah, pasti itulah hasilnya kita akan mengalami kekalahan. Tapi bila kita melihat sesuatu persoalan, sesuatu tantangan dan cabaran dalam hidup ini, bahwa Yesus lebih berkuasa daripada tantangan, pasti kita akan memiliki kemenangan, sama seperti Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, banyak yang mengatakan bahwa bila menghadapi cabaran persoalan dan sebagainya, dia katakan itu kacang saja. Tetapi kita harus ingat, jangan seperti kacang yang tidak ada isinya. Daud ini memang ada isinya, yaitu kekuatannya bila berhadapan dengan tantangan, berisi dia percaya, beriman kepada Tuhan. Itulah kekuatannya. Dia yakin, dia beriman atas nama Tuhan. Semua tantangan boleh dia laksanakan dan boleh dia selesaikan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rahasia yang kedua, kemenangan Daud melawan raksasa yang dikenali yaitu Goliat ini, ialah kita boleh rujuk di dalam ayat yang 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Saya akan baca demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberi mayatmu dan mayat tentara orang Palestina pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Rahasia kemenangan Daud yang kedua ialah Daud yakin dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia berkata pada waktu dia berhadapan dengan Goliat itu, dia katakan,
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di sini jelas saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud mengandalkan Tuhan pada waktu dia berhadapan dengan tantangan ini. Nah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa saja persoalan, apa saja tantangan di hadapan kita, ada besar dan kecil dan sebagainya, kalau kita mengandalkan nama Tuhan, kita yakin bahwa kita mendapat kemenangan apapun persoalan di hadapan yang kita hadapi masa akan datang. Pasti kita akan menang seperti Daud, karena dia andalkan nama Tuhan. Bukan dia andalkan tentang senjata perang, hanya diandalkan nama Tuhan yang berkuasa. Apapun masalah, apapun tantangan cabaran yang kita hadapi, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita andalkan nama Tuhan, kita pasti akan menang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rahasia yang ketiga, yaitu 1 Samuel 17 ayat 48 dan rahasia yang terakhir ini. Saya akan baca demikian. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari di kebarisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Rahasia kemenangan Daud yang ketiga ialah Daud melangkah dengan iman. Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui Palestina itu. Ketika musuh datang, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud dia tidak melangkah ke belakang, melainkan dia maju ke hadapan. Demikian bila kita berhadapan dengan tantangan, cabaran, persoalan dalam hidup ini, apa sajalah persoalan, yang penting bentuknya adalah masalah dan sebagainya, bahwa cara penyelesaian kita ikut langkah Daud ini, ya bukan meninggalkan masalah, bukan keluar daripada persoalan, tetapi kita maju di hadapan, kita hadapi persoalan dengan iman. Kita yakin pada waktu kita berhadapan sedemikian, apapun persoalan, apapun masalah dan sebagainya, bila kita berhadapan dengan penuh keyakinan, disertai dengan iman, pasti kita akan menang. Sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lari daripada masalah atau persoalan, di mana-mana ada tantangan, di mana-mana ada persoalan dan sebagainya. Di dalam pekerjaan ada juga cabaran, ada tantangan. Apa saja bentuk pekerjaan kita, karir kita, ada tantangan. Di dalam dunia perniagaan ada tantangan, di dalam dunia pendidikan ada tantangan, di dalam dunia pelayanan pun ada cabaran. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, bukan lari daripada persoalan, bukan kita membelakang, tetapi kita maju dengan iman. Pasti kita akan menang, karena dengan nama Tuhan kita akan menang. Karena mengandalkan nama Tuhan, kita yakin kita akan menang. Karena kita menuju berlari berhadapan dengan masalah dengan iman, pasti kita menang. Nah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, apakah persoalanmu? Apakah cabaranmu? Apakah masalah yang kamu hadapi? Dari segi ekonomi kah? Dari segi masalah soal kesehatan kah? Soal pembelanjaan anak-anak kah? Dan sebagainya. Dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat lari kemana-mana. Sebab di mana saja kita lari, pasti ada tantangan. Di situ ada cabaran, cuma bezanya saja. Tetapi mana-mana ada tantangan. Yang penting di sini, kita tidak lari, tapi kita akan menuju di hadapan untuk melawan segala tantangan dengan nama Tuhan, dengan mengandalkan keyakinan,
dengan berlari ke hadapan, tidak mengaku kalah karena kita ada nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan berdoa ini, kita merenung kehidupan kita masa lalu dan masa akan datang. Masa lalu mungkin pernah kita menghadapi cabaran. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesainya? Apa kita melihat cabaran itu lebih besar daripada kuasa Tuhan? Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita akan ubah cara kita berpikir. Kita melihat nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, itu lebih besar daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Pasti kita akan menang. Apapun tantangan yang saudara dan saudari hadapi, kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana pada waktu kami menghadapi satu tantangan dalam hidup ini, ada tantangan yang berat, tantangan yang ringan, pokoknya ada tantangan. Hanya kami bersandarkan nama Tuhan Yesus. Kami hanya andalkan nama Tuhan Yesus. Kami berlari di hadapan dengan menggunakan iman kami. Sesuai dengan firman-Mu, kami pasti menang sebab sentiasa Engkau membantu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu sampai di sini, tapi berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami karena ada kuasa Roh Allah. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami secara online ini. Dan saya berdoa, dimanapun kami laksanakan activity selepas ini, pasti Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati semua yang sudah menikmati berkat melalui ibadah tasalian ini. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada pastor sidang kita, Pastor Raymond, di atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saat ini kita masuk di dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama, kepada semua jemaat, uang persembahan dan persepuluhan boleh dikumpul oleh keluarga masing-masing dan boleh diberi kepada bendahari bila kita dapat bersemuka kembali. Atau terus disalurkan ke akaun sidang melalui nombor akaun yang tertera. Pengumuman yang kedua, kelas baptisan masih diteruskan hari ini pada jam 2 petang. Pengumuman yang seterusnya, mesyuarat agung untuk sidang dan badan pelayanan masih ditangguhkan sehingga ada pengumuman daripada pusat SIB. Sekian pengumuman pada minggu ini. Kita berjumpa lagi pada ibadah akan datang. Marilah kita sentiasa patuhi SOP bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Tuhan memberkati. Masih lagi lanjut? Laju. Oke, muka mesra dengan tujuan. Saya percaya kita sudah menjalani minggu awal ini. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Saya bersyukur Shalom semua jemaat, mari kita memuji dan menyembah Tuhan.
Karena kemenangan yang disediakan bagi kita, sehingga kita masih udah ulang balik. Ya. Awal-awal saya tadi, gagal.